Dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid. Bahwa Rasulullah itu beliau pernah satu ketika masuk ke masjid. Fara'a majlisaini, lalu Rasulullah itu melihat ada dua majelis di situ. Ahadul majlisaini yad'una Allah wa yarghabuna ilaihi. Yang satu majelis dia berdoa kepada Allah, zikir pada Allah, dan juga dalam sungguh-sungguh kepada Allah sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu zikir. Lalu ganti sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, lalu baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya. Zikir isinya mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhar, sementara majlis yang satunya yata'allamuna al-fiqh, mereka mempelajari ilmu fikih. Wa yu'allimuna, dan mengajarkan ilmu fikih, belajar dan mengajar di situ. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, kilal majlisaini ala khairin. Kilal majlisaini ala khairin. Dua majlis ini dua-duanya khair, dua-duanya bagus, kata Nabi. Ahaduhuma afdalu minal akhar, tapi satu dari antara dua majlis ini ada yang lebih afdal. Lalu Nabi menjelaskan, amma haula, menunjuk ke majlis yang berzikir kepada Allah. Adapun mereka fayad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah, wa yarghabuna ilaihi, dan sungguh-sungguh menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah. Insya'a a'tahum, kalau Allah berkehendak maka mereka akan dikasih oleh Allah apa yang dia minta, ya kan? Dia kan pada doa kepada Allah tuh, dan sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah kasih. Wa insya mana'ahum, kalau Allah menghendaki tidak mau ngasih, maka Allah tidak akan ngasih kepada mereka. Wa mahaula, nah adapun yang ini nih, kata Nabi, yang mana mereka belajar dan mengajar, membahas tentang hukum-hukum Allah, membahas tentang halal haram. Fayata'allamuna wa yu'allimuna, mereka belajar, wa yu'allimuna al-jahila, dan mereka mengajar orang-orang yang bodoh. Dan kata Nabi apa? Wa innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus itu sebagai mu'allim, sebagai pengajar. Makanya ada satu kitab karangan kalau tidak salah Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, namanya Ar-Rasul Al-Mu'allim. Itu waktu itu saya lagi ngobrol sama Buya, ada satu santri yang memberikan kitab itu ke Buya. Buya, ini kitabnya Ar-Rasul Al-Mu'allim. Oh, ternyata Buya juga membaca kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim. Jadi Rasul itu mu'allim, diambil dari kata wa innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus sebagai mu'allim, pengajar. Makanya guru kita adalah Rasul SAW. Apapun guru-guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, guru-gurunya dari guru, terus sampai kepada Rasulullah. Berarti guru kita ini sebagai mu'allim, mu'allim dari mu'allim sampai Rasulullah. Maka al-mu'allim al-awwal adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu sebagai muallim. Nah, wa haulai afdal, kata Nabi, mereka para muallimun, para muta'allimun, para pengajar dan para pelajar ini adalah haulai afdal, mereka adalah yang lebih afdal, lebih utama, kata Nabi, ya. Sehingga akhirnya bagaimana? Fa'atahum, lalu Nabi mendatangi majlis yang mengajarkan ilmu agama dan mempelajari ilmu agama, hatta jalasa ma'hum, sampai Nabi ikut duduk bersama mereka. Ini dalam kitab Al-Mahjusawi dan juga kitab Nashru Thayyib Ta'rif, ya, dalam beberapa kitab ini dijelaskan tentang hal tersebut. Intinya apa? Bahwa majlis ta'lim itu lebih afdal dibandingkan dengan majlis-majlis yang hanya diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau zikir itu tadi diantaranya yang di sini dibahas, satu, kalau Allah mau ngasih, dikasih. Ini orang kan berzikir nih, Allah kasih. Kalau Allah nggak mau ngasih, nggak bakal. Tapi kalau belajar dan mengajar, dia pasti dapat ilmu. Mengajar akan dapat faidah, belajar apalagi lebih banyak faidahnya. Kan begitu, satu. Kedua, kalau zikir itu pahalanya hanya pada dirinya dan mentok pada dirinya, tidak akan melebar ke yang lain. Tapi kalau belajar, setelah dia belajar dapat ilmu, dia sampaikan ke orang lain, lalu orang lainnya mengamalkan atas dirinya, maka dia dapat pahala. Setelah itu dia mengajarkan lagi, mengajarkan terus, pahalanya kan mengalir terus. Tapi kalau sholat 1000 rakaat, keandaikan dia dapat pahala
maka pahalanya cuman untuk dirinya, selesai. Dia mati, selesai urusan. Tapi kalau belajar, lalu setelah belajar mengajar, maka ilmu ini akan diberikan kepada muridnya. Muridnya punya murid, muridnya punya murid, terus ke bawah. Maka kita yang di atas tetap akan mendapatkan pahala, karena termasuk daripada apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, termasuk daripada amal jari, ya, amal yang mengalir, seperti itu.